Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita kembali bertemu, kita berbahagia, bersuka cita karena Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Mazmur 50, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 50 ayat pertama sampai yang ke-6. Kita menyanyi memuji Tuhan dari kitab Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami hendak bersama membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon kuasa-Mu bekerja atas diri kami, kepada hamba-Mu, juga kepada saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia dengan membaca merenungkan firman Tuhan ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku, ada fenomena sosial yang menganggap bahwa ibadah itu segalanya. Dan dia tidak menilai orang yang beribadah itu tidak berperilaku adil. Maksud saya begini, dia membiarkan saja dan menganggap yang penting sudah beribadah. Dengan begitu, dia akan masuk surga walaupun tidak melakukan kebenaran atau melakukan ketidakadilan. Karena itu diukur berdasarkan ibadah-ibadahnya. Ibadah sendiri baik, apalagi orang semakin dekat dengan Tuhan. Dia bisa seperti Tuhan Yesus selalu berhubungan dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan kepadanya. Itu memang tidak bermasalah. Dan itu sangat baik. Tetapi ibadah itu terkait juga dengan masalah sosial. Artinya ada praktek kehidupan. Apakah sesuai enggak dengan kedekatannya kepada Allah, lalu dia dekat dengan manusia. Sebab Allah memang mengasihi seluruh umat ciptaannya. Kalau dia dekat beribadah kepada Allah, tetapi dia yang Allah kasihi itu diperlakukan tidak adil,
apakah dia bisa disebut sebagai orang yang sehat secara keagamaannya. Di situ yang menjadi persoalan. Karena itu Yakobus juga menekankan tentang ibadah itu sendiri. Ibadah itu ada yang ritual, kebaktian-kebaktian, tetapi juga dia aktual, tindakan-tindakan. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah itu juga adalah tindakan-tindakan, atau yang saya katakan tadi biasa disebut dengan ibadah aktual. Jadi ritual, kebaktian-kebaktian, tetapi juga aktual, tindakan mengatasi masalah-masalah yang ada. Pemazmur menyoroti umat Israel itu umat yang ada dalam perjanjian. Kalau mereka tidak melakukan hal yang baik gitu ya, tentu ini dia tidak menjadi berkat sebagaimana diharapkan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bisa tumbuh dia yang lebih utama, atau yang lain ditinggalkan. Lebih parahnya jika mereka eksklusif, merasa lebih dari yang lain. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau belajar bersama. Sang pemazmur menegaskan bahwa bangsa Israel memang punya hubungan yang khusus dengan Tuhan dalam perjanjian setia. Kalau mereka salah, tentu mereka akan menyampaikan korban penghapusan dosa, korban sembelihan dengan binatang. Tetapi di situ juga hatinya bagaimana? Ya, apakah hatinya yang tertuju kepada Allah itu sungguh-sungguh tertuju kepada sesamanya? Apakah dia juga melakukan keadilan? Karena itu kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yang jelas, bahwa kalau kita beribadah gitu ya, kita juga mestinya melakukan keadilan. Selain beribadah, Tuhan menghendaki kita melakukan keadilan. Ayat 4-6. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Ini bisa dikasih garis bawah. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Saudara-saudaraku, jelas sekali bahwa Allah menghendaki ya, dalam nyanyian Mazmur ini, mereka beribadah. Ya, mereka dalam perjanjian ya, perjanjian setia, mereka melakukan korban sembelihan, mereka bersalah, mereka mengaku salah dan sebagainya. Hubungan dengan Tuhan baik kembali. Mereka, nah ini dia, yang tidak diperkenankan adalah kalau mereka melakukan ketidakadilan. Inilah problem. Nah, dengan begitu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut merenungkan begitu rupa ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin tiga tahun yang lalu ya, kalau saya tidak salah mengingatnya, saya sangat sedih ketika saya membuka televisi, ada seorang Kristen. Dia memiliki pembantu rumah tangga, atau asisten rumah tangga ya, tapi dia melakukan ketidakadilan, melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga ini. Betapa sedihnya ya, dia beribadah, dia dekat sama Tuhan, dia berusaha begitu rupa, tetapi dia melakukan ketidakadilan.
inilah yang mau disorot, inilah yang dinyanyikan oleh pemazmur. Bahwa orang yang beribadah itu, yang dekat sama Tuhan, sehatnya adalah ketika dia juga melakukan keadilan di tengah dunia ini. Allah adalah hakim, dan kita tidak perlu takut. Kita malah berbahagia karena hakim kita itu adalah hakim yang menyelamatkan. Dia menebus dosa, dan kita beroleh hidup baru. Saya bisa pahami, tidak mudah orang ya, ketika memang dia dari kecil misalnya, dia diperlakukan dengan kekerasan di dalam rumah tangganya oleh orang tuanya misalnya, atau dia dilecehkan dan sebagainya pada waktu masih anak-anak. Tentu mengalami trauma-trauma. Nah, disinilah gereja punya peran agar orang dekat sama Tuhan mengelola hidupnya dan didampingi untuk mengatasi masalah-masalah psikisnya, ya, luka batinnya, dan meyakini sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan Yesus semua diselamatkan. Dia dapat mengatasi masalah-masalahnya dan beroleh kemenangan. Nah, dengan cara seperti itu, kekerasan masa kecil kini mendapat kesempatan untuk berlatih mengatasinya melalui kehidupan atau praktek sosial. Sebagai orang percaya, dia berpraktek di tengah kehidupan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jangan malah begini, saya juga mengalami masalah-masalah, karena itu saya juga mempraktekkan masalah-masalah kepada yang lain. Atau ada semacam membalas gitu. Kalau dulu saya diperlakukan tidak adil, saya juga melakukannya kepada yang lain, yang saya bisa tekan dia, sehingga saya melakukan ketidakadilan. Dan kita juga tahu bahwa Paulus, misalnya, dia menasehati kepada Filemon agar menerima Onesimus sebagai saudaranya. Nah, keadilan itu memang terkait, punya hubungan yang khusus dengan kesetaraan. Dan kita tahu bahwa di dalam Kristus itu kesetaraan nyata. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil ya. Paulus menyampaikan dalam kitab Galatia, misalnya, Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Gitu. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang menjadi dasar. Jadi, Paulus menyampaikan kepada Onesimus untuk kepada Filemon sebagai Tuhan, untuk bisa memahami kesulitan dan menerima kembali Onesimus, budaknya yang lari, sebagai saudara. Filemon 1 ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerima untuk selama-lamanya. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini dia. Jadi Filemon dekat dengan Tuhan. Melalui pelayanan Paulus, dia menerima Kristus. Nah, kini dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Memang pada waktu itu perbudakan terjadi, tetapi sebagai orang Kristen, kita mesti bisa mengelola begitu rupa, ya, agar orang yang bertemu dengan kita, dia merasakan sukacita besar, dia merasakan keadilan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka kita juga hidup di tengah dunia membawa keadilan. Dengan begitu, kita tidak perlu mempermasalahkan apa-apa lagi. Kalau toh kita diperlakukan tidak adil, kita juga jangan membalas. Letakkan itu pada Allah, ya, yang gitu ya, Allah yang mempunyai hak itu. Pembalasan adalah hakku, kata Allah. Jadi kita tidak usah, ya, tetapi kita mengelola agar kehidupan ini berlaku adil. Karena itu kita bisa menjadi contoh bagaimana memberlakukan keadilan, karena kita dekat dengan Allah yang adil. Lalu, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita yang harus berbesar hati dan mengelola agar hal itu tidak terjadi. Tetapi kita tidak usah membalasnya. Apalagi kalau dia berupa kejahatan, lalu kita jahat juga gitu.
Akhirnya yang menang bukan kebenaran, bukan keadilan itu sendiri, tapi iblis telah menggocoh dan merusak kita. Saudara-saudaraku, kita layak berbahagia. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita beribadah, tetapi kita juga menciptakan kehidupan yang berkeadilan. Ya, Tuhan itu adil. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu kita juga ada dalam keadilannya, dan kita memberlakukan keadilan. Nah, keadilan dan hukum Tuhan itu mestinya tercermin dari kehidupan kita yang menerima. Ya, kita kan salah, ya, kita harusnya dihukum. Tetapi kita diproses dalam pembenaran oleh Kristus. Bukan karena kita benar, tetapi karena Kristus mau menyelamatkan kita, agar kita keluar dari kesalahan-kesalahan itu. Kita jadi rendah hati dan berproses begitu rupa untuk menciptakan keadilan, kebenaran, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan begitu, saudara-saudaraku, kita layak untuk memperjuangkan kehidupan ini. Ketidakadilan akan ada sepanjang waktu. Ketidakadilan itu terjadi terus-menerus. Tetapi kita sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus, kita mestinya berproses begitu rupa untuk membawa keadilan. Karena itu, kita nggak bisa mengandalkan hanya kita beribadah saja. Seakan-akan itu hal yang rohani, lalu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari hal jasmani dan direndahkan. Pola berpikir hitam putih atau platonis itu sangat mengganggu kita. Bahwa kehidupan kita dianggapnya hal-hal yang terjadi sehari-hari itu hal yang rendah. Hanya sorga saja, dan kita yang ibadah, yang kegiatan-kegiatan yang mereka sebut rohani gitu ya, itu yang dianggap utama. Kadang-kadang saya juga merasa miris ya, ketika orang mengatakan saya kaum rohaniwan, lalu yang lain awam. Kalau awam dalam artian dia perlu belajar banyak bersama dengan saya yang juga belajar secara khusus firman Tuhan, mungkin masih saya bisa pahami. Tetapi kalau gitu ya, kalau saya lebih dari yang lain karena rohaniwan dan yang lain awam, mereka sangat ditentukan oleh saya, ini konsep yang tidak benar ya. Bahwa saya mendampingi saudara-saudara, saya menjadi bagian dan saya sangat mengasihi saudara, ya. Itu tugas saya. Kalau rohaniwan dalam arti itu saya tidak bermasalah. Tetapi kalau rohaniwan dalam pengertian Plato tadi, yang di atas itu dianggap sebagai realita, yang di bawah atau yang di bawahnya yang maya, ya. Kegiatan-kegiatan sehari-hari dipisahkan begitu rupa, itu tentu akan merusakkan juga, termasuk merusakkan saya. Karena bisa terjadi seorang yang dekat sama Tuhan atau yang bekerja di ladang Tuhan itu merasa diri lebih dari yang lain. Atau paling tidak orang lain lebih-lebihkan, berlebihan. Sudah cukup dihormati, tapi kita punya pandangan berlebihan. Nah, Mazmur ini mengangkat untuk kita menyanyikan kehidupan ini. Bisakah gitu ya, pertanyaannya, bisakah kita menyanyikan seperti Mazmur ini? Kita beribadah, tetapi kita juga melakukan keadilan atau mengembangkan kehidupan yang adil. Ya. Dengan begitu, kita akan bersukacita dan benar-benar bersukacita, sebab orang yang dekat dengan kita, orang yang menerima keadilan itu melalui kita, dia akan bergembira dan dia akan mengucap syukur atas hidupnya yang diberkati oleh Tuhan melalui saudara dan saya. Itulah hal yang sangat penting yang ingin diangkat oleh sang pemazmur. Saya percaya saudara-saudara mendapatkan berkat hari ini, karena begitu kita merenungkan firman Tuhan ini, di rumah kita itu juga bukti apakah kita membawa keadilan sosial. Ketika kesetaraan itu kita angkat dengan pasangan kita, dengan anak kita, ada komunikasi yang bagus gitu ya, dengan tetangga kita tidak merendahkan mereka gitu. Kita justru membantu mereka dan kita hidup bersama. Nah, disitulah praktek kehidupan. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita itu yang dia sangat egaliter, dia sangat mengasihi, dia menerima siapapun dan hidup dengan baik, dia menyelamatkan, maka berkat luar biasa sedang mengalir dalam kehidupan kita semua. Mari kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan. Ciptakanlah keadilan. Bawalah kebenaran begitu rupa mengalir membasahi bumi ini.
Terpuji namanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 78. Kitab Bakti 78 bait yang pertama, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami merasa bersuka cita karena Engkau memberkati kami, mengarahkan kami, membimbing kami, sehingga kami semakin dekat beribadah kepadamu, beribadah secara ritual. Kami berproses begitu rupa dalam tuntunanmu, dan kami menjadi sehat ketika kami mewujudkan cinta kasih-Mu, memberkati kami, menolong kami, menyelamatkan kami itu kepada yang lain dengan membawa keadilan sosial. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup dengan yang lain, mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai kepada lingkungan di mana kami ada. Juga di dalam komunitas kerja kami, usaha kami, dimanapun kami berada. Biarkanlah keadilan-Mu menggulung-gulung begitu rupa, mewarnai kehidupan melalui kami. Ketika ada orang yang lebih rendah status sosialnya, di dalam Yesus kami menganggapnya setara dan melayani, membimbing mereka, menyamakan karena kami adalah setara. Kalau ada di dalam tradisi tertentu merendahkan seorang dan mengangkat yang lain, atau dalam komunitas tertentu yang melebih-lebihkan seseorang dan merendahkan yang lain, kami sebagai orang percaya, kami akan membawa keadilan itu, keadilan Tuhan, dan kami akan menyanyikan sukacita hidup sebagai anak Tuhan yang membawa keadilan. Berkati rumah tangga kami masing-masing, pribadi kami, lingkungan kami, dan mampukan kami untuk berlaku adil, membawa keadilan-Mu di tengah dunia ini. Dan dengan begitu ya Allah, kami belajar apakah kami akan menemukan keadilan sosial itu melalui kehidupan kami, bahwa Engkau yang memberkati kami membawa keadilan di tengah dunia ini. Sehingga kami juga tahu ya Tuhan, betapa kami Tuhan berkati. Kami merasakan bahwa diri kami telah diproses begitu rupa membawa keadilan itu, karena Tuhan sangat adil, membebaskan kami dari kesalahan, memperbaiki kami, memproses kami menjadi sehat, baik kembali, karena kami didamaikan dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kami melalui Yesus Kristus itu. Kami menyerahkan keberadaan kami, mohon berkat-Mu untuk berbagai kesulitan yang kami alami, baik sebagai satu persekutuan gereja-Mu, persekutuan di tengah masyarakat dan bangsa, komunitas di mana kami berada, mohon diberkati Tuhan. Karena itu kami juga berdoa untuk keadilan di negeri ini, agar bergulung-gulung karena adanya orang-orang percaya, orang Kristen, yang sungguh-sungguh memperhatikan keadaan orang lain dan membawa keadilan di tengah dunia ini. Berkati pemerintah agar mereka mampu melakukan keadilan sosial ini. Cita-cita negara kami berdiri adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kami juga membawa keadilan ini di tengah masyarakat dunia, agar dunia dapat dilayani dan beroleh keadilan. Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengikuti renungan ini, baik itu jemaat Bojonggede maupun yang lain, supaya semua beroleh berkat dan bahagia di dalam Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.